Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Saya mohon maaf ya karena sudah 1 minggu lebih saya tidak upload video. Ini ada beberapa dari kalian yang inbox saya meminta saya untuk membahas tentang FRSKB 2020. Kemarin kan sudah ada yang ujian ya dari tanggal 1 September 2020. Kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Ketika nanti ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang pas, mari kita diskusikan bersama ya. Kita langsung saja. Kita bahas ya, ini FR dari Instagramnya Prilly Princess. Ada 3 yang di screenshot tentang soal-soal yang mungkin ini dia dapatkan di grup ya, grup SKB Bidan 2019-2020. Yang pertama, seorang bayi lahir di rumah ditolong bidan 3 hari yang lalu, tidur terus, malas menyusu, tidak pernah dijemur karena hujan. Apa pemeriksaan yang dilakukan? Ada pilihannya cek darah, cek kencing, infus, terus nggak tahu apa lagi ya. Mungkin ya ini seingatnya yang ujian aja ya, karena mungkin banyak kan soalnya ada 100, jadi mungkin ada yang lupa. Kalau menurut saya, kalau di pilihannya memang ada, itu kita harus observasi urinnya. Kalau memang dia BAK-nya 6-7 kali per hari, itu artinya dia normal, tidak kekurangan cairan. Tetapi kalau dia urinnya atau dia BAK-nya kurang dari itu biasanya kekurangan cairan. Kita lihat juga turgor kulitnya. Kalau dia kembalinya lama, kita cubit kembalinya lama, itu kan berarti kekurangan cairan juga. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memeriksa observasi urinnya, observasi pengeluarannya, observasi BAK-nya. Kalau yang ditanya pemeriksaan penunjang pada bayi yang kelihatan kuning gitu ya, jelas yang diperiksa adalah darah, karena untuk mengetahui kadar bilirubin di dalam darahnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah plasenta lahir, psikologi yang dirasakan ibu ini maksudnya psikologi yang seperti apa? Apakah tahap psikologi yang taking in, taking hold, dan letting go? Kalau masih setelah plasenta lahir itu kan baru hari pertama ya, itu pasti masuknya ke taking in. Tapi ini nggak tahu pilihan jawabannya apa yang dimau soal itu gitu, karena kan ini hanya setelah plasenta lahir psikologi yang dirasakan ibu, jadi kurang jelas ya. Jadi saya juga bingung mau menjawabnya seperti apa. Next, Ibu nifas 5 hari, payudara bengkak, kanan kiri nyeri tekan, demam. Apa asuhan yang diberikan? Biasanya ibu nifas 5 hari, bengkak kanan kiri. Kalau biasanya mastitis tuh hanya 1 payudara ya, ini tapi 2, cuman nggak masalah. Tetapi ini karena demam, berarti kan dia udah mastitis ya, bengkak udah demam berarti udah mastitis, berarti sudah bukan wewenang bidan, kita harus merujuknya. Tetapi tindakan awal apa yang dilakukan? Di sini nggak ada opsinya. Biasanya ada kompres hangat, kompres dingin, beli antibiotik, rujuk, kasih infus gitu ya pilihannya. Kalau ada kompres hangat dingin mungkin banyak perdebatan ya, ada yang bilang kompres dingin gitu, biar apa? Untuk mengurangi nyeri, karena prinsipnya kita penata laksaan mastitis itu adalah mengurangi nyeri kemudian kita merujuk. Tetapi misal ada pilihan kompres hangat, kalau saya lebih setuju kompres hangat. Kenapa? Karena kan payudara bengkak itu kan karena apa? Karena kan dia terjadi sumbatan, awalnya terjadi bendungan ASI, dan kita kan harus melakukan vasodilatasi. Vasodilatasi itu kan kompres hangat, jadi menurut saya lebih kompres hangat yang lebih pas agar terjadi vasodilatasi, pembuluh darahnya atau saluran ASI-nya itu melebar sehingga akan mengurangi bengkaknya, akan mengurangi nyerinya, akan mengurangi sumbatannya gitu ya. Kemudian ibu usia 30 tahun 2 hari yang lalu melakukan hubungan dengan suami tapi takut hamil. Apa alat kontrasepsi yang diberikan? Kalau menurut saya ini alat kontrasepsinya pil kondar ya, karena 2 hari. Pil kondar itu kan efektif sampai dengan 48 jam. Ini tapi pilihannya suntik pil IUD, AKDR, AKBK. Coba ditanya lagi ya siapa yang FR dengan jawaban seperti ini, karena ini kan harusnya pil kondar kalau dia baru 2 hari. Kemudian bekas suntikan BCG memerah, maksudnya apa? Ya memang kalau setelah disuntikan BCG itu biasanya memerah, kemudian seperti ngoreng gitu ya bentuknya, ya itu wajar gitu, itu adalah reaksi dari suntik BCG. Nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dimasas, nggak perlu dikasih obat, cukup kita kasih pengertian aja ke ibunya bahwa itu adalah hal yang normal. Kembali lagi nih nggak ada opsinya, kemudian pertanyaannya juga kurang lengkap, jadi bingung mau menjawabnya ke arah mana gitu ya. Lanjut, penanganan plasenta previa di RS. Ini juga kembali lagi nggak ada pilihannya.
Ya pasti SC ya, kita lihat dia di usia kehamilan keberapa. Kalau memang sudah aterem ya di SC gitu, karena kan ini plasenta previanya apa, plasenta previa parsialis kah, plasenta previa totalis kah gitu ya, kurang jelas. Yang jelas penanganannya kita tolong kelahiran dengan SC. Sebelumnya mungkin kalau penanganan awal masih di rumah itu kita infus kan, karena kan perbaiki KU. Biasanya plasenta previa itu kan terjadi perdarahan, darah yang keluar tuh darah segar gitu ya. Next, pasien gawat tapi dokter masih di perjalanan, apa tindakan bidan? Tetap lakukan tindakan, konsultasi dengan dokter melalui telepon dan meminta tanda tangan ketika dokter tiba. Memberitahu pasien bahwa dokter belum ada, apa tetap mau dilakukan tindakan atau menunggu dokter? Yang jelas kita lihat jawaban yang paling tepat. Saat kita di rumah sakit, kita kan jelas dinaungi oleh dokter. Jadi apa-apa kita harus konsul. Kalau saya lebih setuju sih konsul by phone, konsul lewat telepon, kemudian apa yang harus dilakukan, dan kita harus melakukan penanganan awal gitu ya. Selanjutnya, pasien tidak mau dirujuk, nilai apa yang dialami bidan? Etika, etik, moral, sosial, budaya. Silakan download buku Etika Profesi dan Hukum Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya. Kalian bisa search di Google, ketik aja Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Saya akan membacakan yang moral. Moral itu contohnya kalau kasus aborsi gitu ya. Dalam keadaan medis, kadang-kadang seorang tenaga kesehatan ya, katakanlah dokter, melakukan aborsi untuk menyelamatkan salah satu nyawa. Itu mungkin diperbolehkan secara kesehatan ya, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75-76 itu tentang aborsi. Aborsi itu boleh dilakukan asal memenuhi beberapa syarat. Mungkin salah satunya membahayakan nyawa ibu atau bayinya itu sudah terdeteksi kelainan kongenital yang berat gitu dan lain sebagainya. Itu ada syarat-syaratnya. Tetapi itu melanggar nilai norma gitu ya. Kenapa melanggar nilai moral? Kenapa? Karena kan seorang dokter, seorang tenaga kesehatan atau manusia gitu ya, tidak punya hak atau wewenang untuk memilih mana yang harus diselamatkan, si ibu atau si anak. Jadi walaupun itu boleh, itu melanggar hukum moral. Kemudian norma sama etika itu hampir mirip ya, itu adalah tingkah laku, sopan santun, atau sikap, atau cara berbicara, cara duduk, seperti itu ya. Jadi kayaknya yang memungkinkan adalah etik, jadi melanggar kode etik gitu ya, karena kan kalau kasus yang memang seharusnya dirujuk ya kita harus merujuknya, kecuali kita ada informed consent atau jauh dari tempat rujukan, sehingga kita harus melakukan informed consent kepada pasien atau keluarganya kalau memang benar-benar tidak mau dirujuk. Kemudian soal-soal yang tentang kebidanan, isi dari partograf, katanya hati-hati, jawaban hampir mirip ya. Kita harus jeli ya saat mengisi partograf, saat mengisi soal yang berhubungan dengan partograf. Pelajari lagi pelan-pelan, saya sudah pernah upload video tentang partograf. Kemudian nifas 6 hari mengeluh demam payudara, bengkak, nyeri, panas, suhu 38,5. Asuhan apa yang diberikan? Ya ini seperti tadi ya, ini mastitis, jadi bukan wewenang kita harus merujuk, tapi tindakan awalnya adalah kompres hangat agar terjadi vasodilatasi untuk mengurangi sumbatan itu. Kemudian tanda-tanda plasenta previa. Tanda-tanda plasenta previa itu biasanya perdarahan keluar, perdarahan segar, biasanya dia tidak nyeri. Ini nggak jelas ya tanda-tandanya, ini pada usia kehamilan berapa, ibunya seperti apa gitu ya, dilihat lagi lembar jawabannya. Biasanya kalau plasenta previa di usia kehamilan sudah aterem tuh, perdarahan yang banyak, itu darah segar, biasanya ibunya nggak ada nyeri gitu ya, tahu-tahu darah segar gitu keluar banyak. Kemudian hafalkan ciri-ciri premenopause, menopause, klimakterium. Ya, sekali lagi ya, menopause itu adalah kondisi di mana seorang perempuan tidak haid selama 1 tahun. Kalau premenopause itu belum 1 tahun, biasanya dia nggak haid, baru nggak haid 3 bulan, atau haidnya tuh setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali gitu ya, itu masih pre. Kemudian pasca menopause itu adalah biasanya 3-5 tahun dia setelah menopause. Kemudian perimenopause itu adalah masa dari premenopause, menopause, dan pasca menopause atau klimakterium.
Kemudian jika di rumah sakit ada pasien dengan tekanan darah tinggi 180/110, tanda PIB positif, asuhan apa yang dikerjakan? Dilihat lagi opsinya apa. Biasanya kan pemberian MGSO4, tetapi kita harus konsul dokter dulu karena kan ini di rumah sakit ya. Tapi dilihat pilihan yang tersedia apa. Dan pasien datang dengan letak bokong murni, ketuban negatif, bagian tengah di depan vulva, apa yang dilakukan? Nah ini dilihat lagi, soalnya itu kita di BPS atau di rumah sakit atau di mana gitu, karena seorang bidan itu boleh menolong presentasi bokong dengan syarat 1 bokong murni, yang kedua minimal dia berada di puskesmas Ponet. Kalau di BPM berarti itu tidak punya wewenang, berarti dirujuk gitu kan. Kalau di rumah sakit ya berarti kalau memang vulva sudah di depan, sudah di dasar panggul, kemudian ketuban negatif, ya berarti lakukan pertolongan persalinan. Tapi dilihat lagi dia primi atau multi. Kalau primi kan nggak boleh, dia harus SC karena kan belum pernah untuk melewati panggulnya, belum pernah untuk dilewati janin gitu ya. Kemudian apalagi nih, bayi lahir uterus keras atau apa ini, TFU, TAA. TAA kita apa maksudnya Tis ya? Bayi lahir UC keras, TFU, TAA, TTV, TAA, tidak apa-apa, tidak ada kelainan gitu ya, maksudnya mungkin dalam batas normal gitu ya. Darah mengalir di jalan lahir, diagnosanya apa? Ya kalau TFU udah lahir, plasenta bayi lahir, plasenta udah lahir, plasenta lahir lengkap, tahu-tahu darah mengalir deras, ya berarti terjadi atonia. Denominator persalinan normal apa? Petunjuknya ubun-ubun kecil. Kemudian jika denominatornya UB disebut apa? Kalau presentasinya puncak kepala itu disebutnya occipitofrontalis. Kalau belakang kepala suboccipitobrehmatica. Kalau presentasi muka itu submentobrehmatica. Kalau dahi occipitomentalis ya, jelas ya. Kalau UB itu kan presentasinya dahi, jadi occipitomentalis. Kalau muka biasanya yang diraba itu kan mulut, hidung, pipi gitu ya. Oke, semoga jelas. Bagaimana FRSKP tadi mirip ya dengan FRSKB tahun 2018, hanya ada perbedaan sedikit. Saya doakan semoga kalian sukses, belajar yang lebih giat lagi, baca lagi materinya karena memang sangat banyak ya, materinya sangat luas sehingga kalian harus membaca semuanya, nggak harus menghafal tapi minimal kalian membaca, sehingga tadi apabila kalian bertemu dengan soalnya langsung kalian bisa mengerjakan dan kalian masih ingat. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian lulus dari CPNS dan mendapatkan NIP tahun 2020. Oke, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.